Indonesia berhasil mengalahkan Kirgistan dengan skor akhir 2-0 di cabang sepak bola Asian Games. Gol Indonesia dicetak oleh Rumakik di menit 57, asis dari Taufani, dan gol kedua Indonesia dicetak oleh Hugo Samir di menit 90 plus perpanjangan waktu yang kedua menit. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Nah, kalau kita bicara permainan Indonesia menghadapi Kirgistan, maka kita teringat nih atas penampilan yang dilakukan oleh Indonesia dulu-dulu ya, saat Indonesia mengikuti turnamen A, B, C, D, E dan seterusnya, ataupun cabang olahraga multi event. Ketika tampil nih di laga pertama, dari sisi permainan tidak begitu istimewa, dan itu terjadi nih di laga Indonesia menghadapi Kirgistan. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, dari sisi taktikal, apa yang dilakukan oleh Kirgistan pun sangat menarik. Mereka di atas kertas menggunakan pola 1-3-5-2. Pada fase defending, mereka membentuk 5-3-2 terlebih dahulu. Namun, semakin dalam Indonesia mencoba masuk nih ke daerah pertahanan dari Kirgistan, 5-3-2 yang dimainkan oleh Kirgistan pun membentuk shape diamond di lini tengah seperti menjadi 5-4-1. Oke, kalau kita bicara diamond, maka akan ada 4 pemain dari Kirgistan di area tengah. Nanti akan kita tampilkan juga menggunakan grafis tactical. Oke, untuk di laga ini Coach Indra Safri gunakan pola andalan beliau 1-4-3-3. Nah, artinya ada 3 nih gelandang Indonesia di tengah yang dimainkan oleh Irianto, Taufani, dan Syahrian Abimanyu. 3 lawan 4 menghadapi diamond yang dimiliki oleh Kirgistan tadi, berhasil Kirgistan menekan tingkat berbahayanya yang dimiliki oleh Indonesia terhadap posisi Taufani, Irianto, dan Abimanyu. Pada akhirnya, pada saat lini tengah Indonesia miskin kreativitas, nggak begitu banyak memberikan sesuatu yang berbahaya ke lini depan kita, membuat Indonesia bermain dari sektor sayap kiri ataupun sektor sayap kanan. Nah, salah satu area yang sering dimainkan, yang sering diprogresikan bola oleh pemain-pemain Indonesia kita pada fase build up, yaitu di posisi sektor kanan yang ditempati oleh Egy Maulana Fikri ataupun Roby Darwis. Nah, kalau kita bicara di sektor sebelah kiri, di babak pertama teman-teman, yang ditempati oleh Rumakik, kemudian dibantu oleh fullback kiri Haikal. Dari sisi intensitas, tingkat akselerasinya teman-teman nggak begitu kelihatan. Setelah sektor tengah mati, kemudian Indonesia bersama Coach Indra manfaatkan sektor sayap kanan, sayap kiri dengan bentuk shape 5-4-1 diamond yang dimainkan oleh Kirgistan teman-teman. Kita lihat tetap betapa sulitnya pemain-pemain Indonesia kita menembus pertahanan dari Kirgistan. Key poinnya, selain hal itu, tidak adanya banyak pemain kita yang mampu melakukan akselerasi untuk merusak ruang sesak yang dibangun oleh pemain-pemain Kirgistan. Ya, kalau kita lihat di laga ini, siapa sih pemain-pemain yang mampu sebagai needle player yang bisa merusak fase defending yang dimiliki oleh Kirgistan? Ya, kita sebut aja. Ada Egy Maulana Fikri dan Rumakik. Egy Maulana Fikri di babak pertama berhasil dimatikan, kemudian Rumakik di babak pertama belum begitu istimewa apa yang ia tampilkan, dan pada akhirnya Rumakik lewat akselerasinya, itulah dia yang disebut needle player, pemain yang mampu keluar dari ruang sesak dan bisa menciptakan 1 gol. Itu good akselerasi. Tetapi terlepas 1 gol yang dibuat oleh Indonesia, overall dari permainan yang ditampilkan oleh Coach Indra Safri, tetap nggak ada begitu banyak situasi yang sensasional. Selanjutnya, kalau kita bicara di lini depan yang ditempati oleh Titan nomor 18, ya jauh sih dari apa yang kita harapkan. Tapi aku nggak mau juga menjustifikasi bahwa Titan nggak bisa berkembang lebih lagi. Aku percaya
aku yakin nih, Titan ayo terus melakukan improvisasi. Tetapi, ya dengan tidak adanya Ramadan Sananta, suka tidak suka teman-teman, itu mempengaruhi banget terhadap target man yang ada di lini depan. Kalau kita korelasikan dengan laga ini, ketika Indonesia sudah masuk nih ke daerah final third, di situ Indonesia kesulitan untuk siapa nih dicari target man yang pas. Ketika bola pun diberi ke posisi Titan, Titan pun nggak bisa secara individu ya untuk bisa memanfaatkan situasi-situasi bola crossing ataupun sebagai tembok di area depan karena langsung dihajar oleh pemain-pemain belakang Kyrgyzstan. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Oke, Indonesia bersama Coach Indra Safri gunakan pola 1-4-3-3. Di belakang ada Hernando Ari, Haikal, Andi Setio, Rizky Ridho, dan Robi Darwis. Nah, untuk periode 15 menit sampai dengan 25 menit teman-teman, lini belakang yang dimiliki oleh Indonesia belum begitu solid nih. Banyak sekali ruang-ruang yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh Kyrgyzstan lewat situasi transisi. Oke, kemudian di tengah ada Irianto, Taufani, Syahrian, Abimanyu. Di depan ada sayap kiri Romakik, Titan, dan Egy Maulana Fikri. Sedangkan Kyrgyzstan di atas kertas gunakan pola 1-3-5-2. Untuk laga ini Indonesia dari sisi dominasi ball possession jelas mereka menguasai bola, sehingga pada akhirnya terlihat jelas shape defending yang dimiliki oleh Kyrgyzstan. Seperti apa? Tadi mereka membentuk terlebih dahulu 5-3-2. Nurbol nomor 9 ini turun. Oke. Kemudian Ernast turun. Nomor 6, 8 Mirlan turun. 3 pemain di tengah. Kemudian Dastian, Ali Gulob di depan. Nah, kemudian Indonesia melakukan spread out, melebar. Egy Maulana Fikri, Romakik, Titan di depan, Syahrian Abimanyu, Taufani, Andi Setio bergerak, Rizky Ridho bergerak. Nah, pada saat Indonesia terus-menerus menekan Kyrgyzstan, disinilah yang aku sebutkan tadi. Kyrgyzstan membentuk diamond di area tengahnya. Kuncinya ada di pemain nomor 11, Ali Gulob ini. Ali Gulob turun. Oke, Mirlan, Adilet, Mezito. Oke, di depan ada Dastian. Nah, tadi sudah kita jelaskan makna permainan numerikal ataupun superiority. Nah, ketika Kyrgyzstan membentuk diamond di area tengah, yang mereka harapkan itu kesesakan, kepadatan. Oke, ketika sesak padat di area tengah, Indonesia nggak banyak orang di tengah, implikasinya apa? Ya, harapannya Kyrgyzstan mampu nih mengantisipasi ataupun mengisolasi lini tengah yang dimiliki oleh Indonesia yang hanya dimainkan oleh 3 pemain, Taufani, Irianto, dan Syahrian Abimanyu. Oke, itu poin pertama. Kemudian yang aku suka, pergantian sih, tepatnya Titan ini keluar, dimasukkan Doni Tripamungkas teman-teman. Egy menjadi false nine, kita ganti namanya menjadi Doni teman-teman. Doni ini pun sesekali bertukaran posisinya dengan Romakik, switch of possession, seperti itu. Nah, dengan posisi Egy Maulana Fikri bermain sebagai false nine, tentu posisinya pertama nggak statis di depan. Nah, lalu yang kedua, Egy yang sebagai false nine bisa membantu nih lini tengah yang dimiliki oleh Indonesia. 3 orang ini jadi 4 versus 4 di area tengah. Enggak posisinya 3 versus 4. Nah, pada saat Egy Maulana Fikri sebagai false nine teman-teman, bisa selanjutnya menarik juga nih pemain lini belakang dari Kyrgyzstan untuk mengikutinya, di samping berupaya juga mengelabuhi ataupun menurunkan konsentrasi lini tengah yang dimiliki oleh Kyrgyzstan yang sangat padat lewat permainan diamond yang mereka lakukan. Walaupun gol pertama bukan lewat kontribusi banyak lewat Egy Maulana Fikri teman-teman, dengan posisi permainan false nine menghidupkan nih pemain-pemain tengah Indonesia lainnya. Ya, kita lihat gol pertama lewat assist yang diberikan oleh Taufani. Jadi bermakna nih pergantian yang dilakukan oleh Coach Indra Safri. Kemudian dimasukkan lagi Hugo Samir, dia pun pergerakannya mobile, nggak statis di depan, membantukan Indonesia untuk bisa menciptakan gol berasal dari kesalahan pemain dari Kyrgyzstan. Di situ Hugo Samir dengan cekatan untuk bisa merebut bola tersebut dan bisa menceploskan bola ke gawang Kyrgyzstan. Nah, Hugo Samir ini 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu teman-teman, ada beberapa awak media yang bertanya ke aku, dan jejak digitalnya juga ada. Aku menyebutkan pada saat itu kebetulan beliau dipanggil oleh Coach Shin Taeyong bisa nih menjadi opsi plan ketika
Sintayong ingin melakukan pergantian pemain ataupun membuat ritme yang baru. Dan ya, sekarang kita lihat Hugo Samir menjadi opsi ketika Egy Maulana Fikri terlihat sedikit cedera ataupun tidak nyaman. Ya, kita harapkan tidak cedera teman-teman, hanya untuk pergantian pemain, memberikan istirahat kepada Egy Maulana Fikri. Dan ketika Hugo Samir dimasukkan, betapa ia bisalah ya memberikan kontribusi untuk mematikan pertandingan di atas lapangan. Oke, untuk timnas Indonesia pun terima kasih telah berjuang. Harapan kita seperti yang disampaikan oleh Coach Indra di SEA Games 2023 Kamboja kemarin. Apa yang beliau sampaikan dan sekarang aku masih ingat, awal-awal memang permainan timnas Indonesia nggak begitu istimewa, tetapi target kami memang seperti saat Indonesia menghadapi Thailand di final SEA Games 2023. Tracknya menanjak nih. Nah, semoga di laga Indonesia menghadapi Kyrgyzstan ini nggak begitu bagus, tapi di laga-laga selanjutnya pelan-pelan naik permainannya. Itu yang terpenting, teman-teman. Kita bukan hanya bicara skor, tetapi permainan yang dimainkan oleh Indonesia di atas lapangan. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga bermanfaat. Bye.